Selamat datang di CG Channel. Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar sobat semua tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih. Suku Kubu atau orang rimba juga dikenal dengan suku anak dalam merupakan penyebutan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dataran rendah di wilayah Sumatera Tengah khususnya Jambi. Penyebutan ini menggeneralisasi dua kelompok masyarakat yaitu orang rimba dan suku anak dalam batin 9. Kubu berasal dari kata ngubu atau ngubun dari bahasa Melayu yang berarti bersembunyi di dalam hutan. Orang sekitar menyebut suku ini sebagai suku Kubu. Namun, baik orang rimba maupun Sat Batin 9 tidak ada yang menyebut diri dan kelompok mereka sebagai suku Kubu. Oleh karena itu, panggilan ini kurang disukai karena bermakna peyorasi atau menghina. Sebaran orang rimba di Jambi berada di kawasan Taman Nasional Bukit 12. Sebagian kecil ada di wilayah selatan Taman Nasional Bukit 30. Orang rimba juga dapat ditemukan di hutan-hutan sekunder dan perkebunan kelapa sawit sepanjang jalan lintas Sumatera hingga ke batas Sumatera Selatan. Populasi orang rimba menurut data survei penduduk yang dilakukan oleh BPS Jambi yaitu sebanyak 3.000 jiwa. Menurut tradisi lisan suku anak dalam merupakan orang Malau sesat yang lari ke hutan rimba di sekitar air hitam, Taman Nasional Bukit 12. Mereka kemudian dinamakan Moyang Segayo. Tradisi lain menyebutkan mereka berasal dari wilayah Pagaruyung yang mengungsi ke Jambi. Ini diperkuat kenyataan adat suku anak dalam punya kesamaan bahasa dan adat dengan suku Minangkabau, seperti sistem kekeluargaan matrilineal. Kehidupan mereka semi-nomaden dan berkelompok dengan sebutan tubo yang dipimpin oleh seorang tumenggung dan terdiri dari beberapa kepala keluarga. Biasanya pemilihan tumenggung berdasarkan garis keturunan, tetapi sekarang siapapun bisa dipilih sebagai tumenggung asalkan dinilai punya kapasitas. Mata pencahariannya kebanyakan adalah meramu hasil hutan dan berburu. Senjata yang digunakan antara lain lembing kayu, tombak bermata besi, dan parang, walaupun banyak yang dari mereka sekarang telah memiliki lahan karet dan pertanian lainnya. Untuk suku anak dalam batin 9 yang tinggal menetap di daerah Sumatera Selatan terutama daerah Rawas Rupit dan Musilakitan, di sana banyak terdapat juga suku anak dalam yang menggantungkan hidup di persawitan, bahkan ada yang mencuri hasil perusahaan sawit sekitar. Mereka seperti itu karena memegang prinsip dasar apa yang tumbuh dalam adalah milik mereka bersama. Namun, banyak juga suku anak dalam di daerah Musi dan Rawas yang menerima modernisasi termasuk penggunaan kendaraan bermotor dan senjata api rakitan kecepek. Mayoritas suku anak dalam menganut kepercayaan animisme atau kepercayaan kepada agama tradisional. Akan tetapi, beberapa keluarga khususnya kelompok yang hidup di kawasan jalan lintas Sumatera telah beragama Kristen atau Islam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi tahun 2010, dari 3.205 jiwa orang rimba yang tercatat, sebanyak 2.761 jiwa atau 86,15% menganut kepercayaan leluhur, kemudian sebanyak 333 jiwa 10,39% menganut agama Kristen dan sebanyak 111 jiwa 3,46% menganut agama Islam. Kegiatan berburu adalah kegiatan mencari binatang buruan untuk pemenuhan konsumsi protein. Ini dilakukan secara bersama-sama atau juga dengan seorang diri. Dengan menggunakan kujur, teruk, serampang orang rimba berjalan di dalam hutan untuk mencari binatang buruan. Yang sering menjadi sasaran buruan adalah babi atau kancil. Penggunaan kujur biasanya dilakukan pada saat musim-musim hujan. Pada saat itu binatang-binatang buruan banyak yang berteduh di belukar yang membentuk seperti terowongan. Pada saat itulah babi ditombak. Kegiatan berburu tidak hanya dilakukan dengan membawa alat-alat berburu tetapi juga dapat dengan membuat jerat di dalam hutan yang dipandang banyak dilalui binatang seperti babi maupun rusa. Kegiatan berburu tidak hanya dilakukan di dalam hutan tetapi juga turun ke desa di dalam desa di antara tanaman sawit atau sungai-sungai besar di desa. Pada saat ini kujur tidak lagi dipandang efektif dalam mendapatkan binatang buruan,
kontak sosial yang sering terjadi telah mengalihkan teknologi berburu ke arah yang lebih efektif. Senjata api rakitan atau yang lebih dikenal kecepak lebih efektif untuk berburu babi, kijang atau kancil sebagai pengganti dari kujur. Sementara alat yang masih tradisional yang sampai saat ini dipakai adalah teru untuk menangkap kura-kura, serampang untuk menombak ikan di sungai-sungai serta jenis-jenis tuba tanaman yang digunakan untuk meracun ikan seperti tuba berisil, tuba gantung yang kesemuanya itu diperoleh dari jenis tanaman di dalam hutan. Meramu adalah aktivitas orang rimba dalam mencari berbagai jenis tanaman baik untuk obat-obatan maupun untuk dikonsumsi atau dijual ke desa-desa sekitar hutan. Tanaman yang hanya digunakan untuk konsumsi sendiri seperti mencari gadung. Ini adalah jenis tanaman umbi-umbian yang beracun. Dengan pengelolaan yang panjang rumit dan penuh kehati-hatian gedung dapat dikonsumsi sendiri. Jenis tanaman lainnya adalah tanaman-tanaman obat seperti pasak bumi. Jenis tanaman ini berfungsi untuk mengobati penyakit malaria maupun demam. Masih banyak tanaman obat lainnya yang diramu untuk dijadikan obat-obatan di kalangan orang rimba. Orang rimba juga mencari madu, rotan-rotan hutan dan jernang untuk dijual. Walaupun orang rimba dikenal sebagai masyarakat dengan pola hidup yang nomaden, bertani adalah bagian penting yang saat ini mereka kembangkan. Tentunya ada banyak yang melatar belakangi lahirnya aktivitas pertanian mereka. Memang sejak nenek moyang orang rimba mereka telah terbiasa dalam kegiatan pertanian dan ini dapat terlihat berbagai tabu yang dipantangkan ketika aktivitas pertanian berlangsung. Tetapi itu hanya dalam skala kecil. Pergerakan perladangan dari dusun dengan cara pembukaan hutan dan maraknya illegal logging yang berkembang pesat menyebabkan orang rimba lebih bersifat aktif dalam pemanfaatan hutan yang intinya ditujukan untuk menghambat pergerakan perladangan dan illegal logging lebih jauh ke dalam hutan. Kegiatan pertanian yang dilakukan saat ini adalah menanam padi, ubi, cabai sebagai pemenuhan kebutuhan harian, dan juga karet parah sebagai pemenuhan ekonomi jangka panjang. Penanaman karet adalah sebagai hompongon yaitu pagar atau pembatas gerak orang dusun merambah jauh ke dalam hutan dilakukan di kawasan-kawasan yang berbatasan langsung dengan desa. Karet yang ditanam adalah karet hutan atau karet kampung yang dipahami memiliki ketahanan terhadap penyakit. Walaupun panen baru dapat dilakukan setelah usia karet mencapai 9 tahun tetapi yang utama adalah pencegahan terhadap maraknya pembukaan dan bahkan penjualan lahan hutan oleh masyarakat dusun secara besar-besaran terlebih lagi kuatnya arus illegal logging. Seperti hasil-hasil hutan lainnya, getah karet juga dijual kepada toke-toke yang berada di desa. Pada tahun 2016, PT Wana Perintis salah satu perusahaan pemegang usaha hutan tanaman industri karet memberikan hak pengelolaan kebun karet seluas 114 hektar kepada orang rimba di daerah Terap, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Pengalokasian lahan tersebut sebagai sumber pendapatan orang rimba serta resolusi konflik antara keduanya. Belangun adalah kebiasaan orang rimba pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jarak relatif jauh yang dilakukan karena adanya kematian. Belangun dilakukan untuk menghilangkan segala kenangan dengan si mati selama hidupnya. Dengan belangun ke tempat lain diharapkan hati yang sedih dapat terhibur dengan suasana yang baru. Terjadinya kematian di lokasi pemukiman mereka juga dipersepsikan tanah pemukiman tersebut sebagai tanah yang tidak baik lagi untuk dipakai, karena akan memberikan kesialan selama mereka bertahan menempatinya. Ketika belangun semua harta benda orang rimba akan dibawa serta barang-barang ini akan ditempatkan dalam ambung. Di kalangan masyarakat anak dalam di air hitam, sebelum melangun dilakukan, mayat ditempatkan di atas beli berukuran 1 tanda kali 2 meter, disertai peralatan miliknya. Bebalai adalah pesta adat perkawinan orang rimba. Acara ini dilakukan jauh di dalam hutan, bersama para dukun dan penghulu adat ritual-ritual adat dilakukan. Acara bebalai ini sangat tertutup bagi pihak luar. Biasanya pesta berlangsung 7 hari 7 malam dengan sajian beragam buah-buahan hutan. Tarik rentok adalah adat perkawinan orang rimba yang dilakukan karena kedua pasangan telah melanggar tabu adat. Tarik rentok juga dilakukan di dalam hutan jauh dari pemukiman kelompok.
Ini dilakukan karena sang laki-laki, janton, diketahui telah mengambil berbagai perhiasan manik-manik, gelang dan lain-lain gadis rimba. Tarik rentok ini hanya dilakukan dalam waktu 1 hari saja, tanpa menggunakan pesta atau pertunjukan yang begitu meriah seperti pada pesat bebalai. Tari ini merupakan tradisi yang ada dan menjadi milik orang rimba, suku anak dalam, yang hidup di kawasan hutan Taman Nasional Bukit 12. Tari ini diiringi dengan dendangan berupa mantra untuk memanggil para dewa. Tari dilakukan saat pelaksanaan ritual upacara pengobatan, perkawinan, ataupun bebalai lainnya. Dalam pertunjukannya, tari elang menggunakan iringan musik berupa mantra-mantra yang dilantunkan atau didendangkan oleh si penari. Penari menggunakan sehelai kain panjang sebagai perlengkapan tari. Kain panjang dianggap sebagai simbol dari sayap burung elang, menurut kepercayaannya di dalam burung elang bersemayam roh dewa elang. Tetapkan adat bisa dilakukan dengan cara menggantikan peranan si mati kepada keluarga yang ditinggalkan. Kalau yang mati tersebut adalah seorang laki-laki maka ia harus mencari ganti dari pihak keluarganya yang juga harus laki-laki, atau bila sumber penularannya berasal dari seorang laki-laki maka dirinya sendiri yang menggantikan peran si mati di dalam keluarganya, demikian pula sebaliknya. Kalau juga tidak sanggup, ini akan berakibat maut bagi si penular penyakit, artinya ia harus membayar dengan nyawanya sendiri, dihukum mati. Selama Warsi melakukan pendampingan terhadap orang rimba belum pernah ada sanksi ini dijatuhkan ke anggota kelompok atau diusir dari kelompoknya. Untuk mencegah penularan maka orang atau kelompok yang bercenango harus memisahkan diri dari kelompoknya maupun kelompok lain yang berdekatan. Istilah ini disebut dengan istilah bersesandingon, atau dalam bahasa kita lebih dikenal dengan pengkarantinaan. Jarak antara sedekat-dekatnya dalam jarak orang rimba sejauh suara dipantulkan, atau dalam perkiraan saya sejauh plus 500 meter dari pemukiman kelompok orang rimba. Tempat bersesandingon harus berada jauh di dalam hutan di wilayah yang tidak pernah dilalui oleh orang rimba. Selama melakukan bersesandingon, orang rimba yang bercinenggo membuat rumahnya dan mencari makannya sendiri di dalam hutan. Pertemuan dengan individu kelompok masih boleh dilakukan dengan mengatur jarak dari masing-masing individu, tetapi sangat dilarang untuk masuk ke dalam kawasan pemukiman kelompok. Selama bersesandingon tentunya jika tidak mendapatkan makanan atau binatang buruan, ia boleh meminta kepada kelompoknya untuk diantarkan ke suatu tempat dan ia akan menjemputnya. Begitu sebaliknya, orang yang bercinenggo boleh saja memberikan binatang hasil buruannya kepada kelompoknya.